Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Setiap peristiwa, setiap kejadian yang menyapa diri kita, yang membersamai kita, senyatanya di situ terdapat hikmah atau pelajaran dari Allah. Akan tetapi kita yang seringkali kurang mampu membaca dan memahaminya. Setiap saat hikmah itu datang kepada kita. Setiap saat hikmah itu begitu jelas menghampiri kita. Apapun itu yang terjadi pada diri kita, bahkan yang terjadi pada orang lain, memiliki pesan untuk dapat kita jadikan motivasi, untuk dapat kita jadikan inspirasi, untuk dapat kita jadikan pelajaran, sehingga hidup kita lebih bermakna, lebih baik, sekaligus lebih bertenaga. Hikmah yang Allah berikan melalui kejadian yang menyapa kita, atau kejadian yang menyapa orang lain, bahkan yang terjadi di alam ini, seumpama cahaya matahari. Cahaya matahari tersebut setiap hari datang kepada kita. Meski demikian, tidak semua orang mau atau bersedia menerimanya. Lantas, ketika banyak orang tidak menerima cahaya matahari tersebut, yang orang itu menutup pintu rumahnya, pintu jendela rumahnya, apakah kemudian matahari marah? Kemudian tidak bersinar lagi? Tidak. Matahari tetap bersinar. Matahari tetap memancarkan cahayanya. Oleh karena itu, sungguh rugi orang yang tidak bersedia menerima cahaya matahari tersebut. Karena di dalam cahaya matahari itu, dalam sinar matahari tersebut, terdapat banyak manfaat untuk kehidupan kita. Sama, Allah juga demikian. Setiap hari Allah selalu mengajarkan kepada kita, selalu memberikan pelajaran kepada kita, selalu menghamparkan dengan begitu sangat banyak hikmah setiap saat, dimanapun dan kapanpun itu. Akan tetapi tidak setiap saat pula kita mau menerimanya, atau tidak setiap orang bersedia untuk menerima hikmah tersebut. Lantas, apakah kemudian Allah marah? Lantas Allah tidak memberikan hikmah kepada kita semuanya? Jawabannya pun sama, yaitu tidak. Allah setiap saat selalu memberikan hikmahnya kepada kita. Allah setiap saat begitu semangat untuk mengajak kita menjadi pribadi-pribadi yang sukses, pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang bermanfaat. Oleh karena itu, sungguh sangat rugi apabila kita tidak bersedia mengambil hikmah tersebut, memetik hikmah tersebut. Ibaratnya sudah gratis, bermanfaat pula untuk diri dan kehidupan kita. Kita semua sebenarnya diajarkan atau dididik atau diarahkan untuk sukses, untuk bahagia, untuk beruntung, lahir batin dunia akhirat. Tetapi kadang-kadang justru pola pikir kita, justru pola prasangka kita yang membuat kita sendiri yang merasa kesulitan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, sudah waktunya kita bersedia
merendahkan hati, bersedia merendahkan diri, bersedia membeningkan hati dan diri kita, sehingga setiap hikmah yang Allah berikan begitu mudah masuk ke dalam hati kita, untuk kita jadikan motivasi, untuk kita jadikan inspirasi, sehingga setiap langkah kita menjadi lebih bertenaga, menjadi lebih bermanfaat, dimanapun kita berada. Setiap peristiwa yang terjadi pada diri kita, di dalamnya ada beragam inspirasi, beragam motivasi yang tentunya itu bermanfaat untuk diri kita. Yang luar biasa adalah kejadian-kejadian yang menyapa orang lain, atau kejadian-kejadian yang dirasakan oleh orang lain, atau yang terjadi pada orang lain, juga kita dapat jadikan pelajaran. Tidak hanya itu, peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan ini, angin yang bertiup, aliran air, burung yang terbang, cericit burung, dedaunan, pohon, batu, bandara, tayangan atau tontonan, pergaulan, apapun itu, di dalamnya terdapat hikmah untuk mampu membuat kita menjadi lebih baik. Oleh karena itu, agar kita dapat mengambil hikmah-hikmah tersebut, syaratnya hanya satu, yaitu kemauan kita, kesediaan kita, tidak yang lain. Ada mobil yang selalu ngegas, itu pun bisa kita jadikan pelajaran. Di situ ada hikmah, bahwa ketika mobil atau kendaraan atau motor selalu ngegas tanpa mengerem, itu bisa bermasalah. Memang betul, pada satu sisi dapat menempuh perjalanan dengan cepat karena digas tersebut. Akan tetapi apabila tidak direm, tidak ada rem yang digunakan, itu juga bisa menjadi masalah. Oleh karena itu, rem diperlukan untuk mengontrol agar kecepatan tersebut dapat bermanfaat di waktu yang sesuai. Apabila tidak digunakan rem itu, maka justru kecepatan yang dihasilkan dari gas yang kita lakukan tersebut, kita ngegas semaksimal mungkin misalnya, tanpa rem, maka justru malapetaka dan bencana yang menimpa kita dan orang lain. Sehingga rem itu menjadi sangat penting. Sama halnya dengan banyak peristiwa yang lain. Saat kita di bandara misalnya, seperti pagi ini, ketika kita tidak mau antri misalnya, atau semua penumpang tidak antri untuk masuk ke pintu pesawat misalnya, atau antri membeli makanan misalnya, atau antri dimanapun itu, maka akan terjadi trouble, akan terjadi chaos yang sangat mungkin mengakibatkan pertengkaran, pertikaian, dan bahkan permusuhan. Pendek kata, setiap peristiwa, setiap kejadian yang terjadi pada diri kita, yang terjadi pada orang lain, yang terjadi pada kehidupan ini, di dalamnya terdapat hikmah yang ingin Allah berikan kepada kita. Akan tetapi kita seringkali lalai, kita seringkali abai, kita seringkali menyumirkan hikmah-hikmah tersebut. Padahal apabila kita bersedia mengambil hikmah itu, maka itu akan menjadi piranti dan pijakan kesuksesan kita. Tatkala kita bersedia mengikhlaskan hati kita untuk menerima hikmah tersebut, tatkala kita bersedia membeningkan hati kita untuk menangkap semburat pelajaran itu,
maka sangat banyak manfaat yang kita dapatkan, sangat banyak pelajaran yang kita peroleh. Semoga setiap peristiwa, setiap kejadian yang menyapa kita, yang terjadi pada diri kita dan pada orang lain serta pada kehidupan ini dapat kita ambil, kita bersedia mengambilnya sebagai pelajaran, sebagai hikmah. Karena di dalamnya sangat banyak hikmah, di dalamnya sangat banyak pelajaran. Karena semua ada hikmahnya. Semoga kita semua sehat, sukses, bahagia, dan beruntung lahir batin dunia akhirat. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.